Jakarta adalah ibu kota dan kota terbesar Indonesia. Terletak di estuari Sungai Ciliwung di bagian barat Laut Jawa, daerah ini telah lama menopang pemukiman manusia. Bukti bersejarah dari Jakarta berasal dari abad ke-4 Masehi saat ia merupakan sebuah permukiman dan pelabuhan Hindu. Kota ini telah diklaim secara berurutan oleh Kerajaan Bercorak India Tarumanegara, Kerajaan Sunda Hindu, Kesultanan Banten Muslim, dan oleh pemerintahan Belanda, Jepang, dan Indonesia. Hindia Belanda membangun daerah tersebut sebelum direbut oleh Kekaisaran Jepang semasa Perang Dunia II dan akhirnya menjadi merdeka sebagai bagian dari Indonesia. Berikut urutan sejarah perubahan nama kota Jakarta dari tahun 397 sampai dengan sekarang. 1. Sunda Kelapa dari tahun 397 sampai dengan tahun 1527 Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayo Pakuan Pajajaran atau Pajajaran sekarang Bogor. Dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tambara, dan Cimanuk. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanegara yang disebut Sundapura. Pada abad ke-12 pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. 2. Jayakarta dari tahun 1527 sampai dengan tahun 1619 bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, Raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun Seloka Munding Laya di Kusuma. Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Munding Laya. Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda menyebut peristiwa ini tragedi, karena penyerangan tersebut menghanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat Sunda di sana, termasuk Syah Bandar Pelabuhan. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi Sultan di Kesultanan Banten. 3. Batavia dari tahun 1619 sampai dengan tahun 1942 orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16. Setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada tahun 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieter Soeanko menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Pada 9 Oktober tahun 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari keluar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan selesainya Koningsplein atau sekarang Gambir pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Pada 1 April tahun 1905 di ibu kota Batavia dibentuk 2 kota praja atau gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Pada tahun 1920, Belanda membangun kota Taman Menteng. Wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester Cornelis yang sekarang Jatinegara terintegrasi menjadi wilayah Jakarta Raya.
Pada 1 Januari tahun 1926, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. 4. Jakarta dari tahun 1942 sampai dengan sekarang penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Nama Jakarta kembali dikukuhkan pada 22 Juli 1956 di masa pemerintahan Wali Kota Jakarta Sudiro tahun 1952 sampai dengan 1960. Sebelum 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah. Wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 atau Dati 1 yang dipimpin oleh gubernur. Pada 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI. Penetapan 22 Juni sebagai hari ulang tahun Jakarta didasari momen Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada 22 Juli 1527. Demikian sejarah singkat kota Jakarta. Semoga menambah wawasan pengetahuan kepada teman-teman semua ya. Dan semoga kota Jakarta semakin baik tentunya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe and share video ini.